Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azad di sini dan kamu di sana. Nurutin David banget ya. Gak apa-apa ya. Yuk, teori kinetik gas. Kita akan ngegas sekarang di materi terakhir di semester ganjil fisika kelas 11 ya. Itu nongol duluan, gak apa-apa deh. Karena ceritanya itu tokoh utama yang sering kepake di soal-soal. Walaupun itu tidak sengaja ya. Yuk, fokus. Materi teori kinetik gas kita akan bagi menjadi 3 termin. Tuh ya. Yang pertama kita ngomongin sifat-sifat gas ideal yang FYI doang sebenarnya ya. Dalam konteks ini kalau kita mau ngerjain soal jarang keluar. Untuk memahaminya tinggal dibaca. Kalau nggak ada silahkan komen aja, nanya ya. Saya fast respon kok ya kalau lagi deket sama wifi. Yuk, yang kedua kita ngomongin teori kinetik gas nih. Baru ngegas nih ya, karena udah mulai matematis. Yang pertama ngomongin tekanan gas ideal itu kalau misalkan nggak dikasih biasa ditanyain. Nah kalau ditanyain bisa dihubungkan dengan variabel-variabel ini ya, nggak ada yang mesti dijelasin. Kemudian tekanan juga kalau dihubungkan atau datanya dari energi kinetik itu bisa banget dicari dari rumus ini. BTW energi kinetik jangan pakai setengah mv kuadrat ya, pakainya EK sama dengan 3/2 kT. Kalaupun maksa setengah mv kuadrat nanti V nya dimasukin pakai rumus V nya gas, nanti jatuhnya juga jadi 3/2 kT lagi. Dan kalau nanti diketahui jumlah partikelnya sekian, maka dimasukin aja ke sini, dikalikan dengan N. Jadi EK untuk sejumlah partikel yang diketahui nanti tinggal 3/2 NKT ya. Ada dah. Nomor 3, energi dalam gas ideal. Energi dalam tuh apaan sih? Ya mirip-mirip tandemnya EK di mekanika lah, yaitu kayak energi potensial. Tapi kan kalau energi potensial berkaitan dengan jarak. Kalau ngomongin gas yang tersebar merata jumlahnya banyak dan kecil-kecil itu ngomongin persoalan jarak atau posisi sulit. Maka nggak akan ada yang namanya nggak akan ada yang namanya energi potensial. Adanya energi dalam, rumusnya juga mirip kayak EK, bisa dibilang sama ya. Tapi awas, nilainya akan berbeda-beda untuk diatomic gas type atau tipe gas diatomik kayak hidrogen, nitrogen, oksigen yang ada indeks 2 atau subskrip 2-nya deh ya. Bedanya di suhu-suhu ini nih yang ada nih. Kalau dia kisaran gope maka derajat kebebasannya 5 alias nanti rumusnya jadi 5/2 kT. Jadi 35 sama 7 teh namanya derajat kebebasan gitu ya. Oke. Maaf ini saya rada ngebut karena memang jarang keluar ya di soal-soal pasaran. Nah ini yang sering keluar di soal pasaran, retet 3 rumus, nggak apa-apa deh. Tapi sedikit yang sering ditanyain teh hubungan V sama variabel yang mempengaruhinya. Sebenarnya yang mempengaruhi V itu walaupun di sini banyak rupa-rupa warnanya, banyak rupa-rupa variabelnya maaf. Yang efek ke V alias kecepatan itu cuma T doang. Tapi perbandingannya berbanding lurus akar T ya. Jangan semena-mena ngomongin V berbanding lurus dengan T. Ada akarnya men, ini ada akarnya. Walaupun akarnya bukan dari batang pohon. Ya akarnya nggak dari batangnya. Jadi intinya sih V berbanding lurus sama akar T tapi tidak ada hubungan dengan variabel yang lain. Walaupun V bisa dicari dengan variabel-variabel yang ada di sini. Ya ada 4 varian. Silakan dipilih coklat, strawberry, red velvet atau apa gitulah. Next kita ke persamaan umum gas idealnya yang kata saya tadi paling kesohor dan paling sering kepake di soal-soal. Katanya persamaan umum gas ideal tuh PVNRT atau PVNKT. Ini sama ya, boleh ya. Kenapa sih beda? Ya karena kalau di sini datanya mol, nanti kita tinggal pakai konstanta Rydberg. Ya, kalau datanya jumlah partikel kita tinggal pakai konstanta Boltzmann. Nanti angkanya ada di sini ya. Oke. Jadi variabel yang relatif bisa berubah-ubah dalam berproses itu cuma P pressure, V volume, T temperatur. Dan N sama R relatif konstan, maka jadilah hukum Boyle-Gay-Lussac yang nanti ngejajarin PVT seperti ini. Dan kalau PVT-nya dijajarin seperti ini, proses lagi berlangsung secara adiabatis men, ya. Dan proses selain adiabatis ada juga yang lain. Ada isotermis, isobarik, isochorik. Iso itu bisa dibilang ada yang konstan. Kalau bar itu tekanan berarti barnya konstan. Term itu temperatur berarti temperaturnya konstan. Chorik, nggak tahu chorik itu emang volume ya. Isovolumik juga boleh kok dibilang isovolumik ya. Pokoknya mah ya, ketika kita ngejajarin ini dari hukum Boyle-Gay-Lussac, maka untuk variabel yang konstan kita coret aja, V-nya konstan. Jadi isochorik. Karena V-nya konstan nih. Kalau T-nya kita coret, artinya T-nya sama, konstan. Tuh ya, jadi PV gitu. Sorry rada ngegas. Kan memang ngegas ya gitu. Dan ini keterangan yang tadi saya bilang ya, kalau ada N kecil sama N besar tolong dibedain ya, itu dewasa sama anak-anak. Yang anak-anak tuh namanya jumlah mol, masa dibagi MR. Yang gede itu berarti ya jumlah mol dikali bilangan Avogadro ya.
berarti intinya di sini bisa dicari nih jumlah mol tanpa rumus M per MR. Tolong jangan pakai kata-kata kimia. Maaf guru kimia. Yang katanya jumlah mol itu gram per MR. Gram satuan coy, masa dibagi sama variabel? Jadi intinya masa dibagi MR ya. Oke Katam, kok saya kayak bacain sesuatu di upacara gitu ya? Ya oke, biar nggak kayak bacain, saya tekankan. Jadi di teori kinetik gas tuh yang paling penting biasanya ngomongin ini persamaan gas ideal beserta proses-proses ini dan kecepatan efektif ya. Sering banget muncul dalam bentuk soal yang ditanyain. Gak percaya cek Tokopedia, WIB lagi. Cek soalnya, dan jangan lupa kalau saya ngomongin soalnya di skip itu berarti ya kalian wajib ngepaus biar baca dewek ya. Seperti nomor yang pertama, saya anggap teman-teman udah baca, diminta apa sih? Volume coy, dari data-data seperti ini. Nah, soal di teori kinetik gas tuh banyak banget yang soal rasio. Jadi kalau misalkan datanya ada yang double awal akhir atau varian A dan varian B, itu pasti rasio. Tapi kalau nggak ada yang double, cek nih, ini T, ini M, ini MR, ini P, ya nggak? P, ini P. Berarti ini nggak ada yang double nih. Berarti straight, langsung aja pakai persamaan gas ideal, kita cari V sama dengan. Tuh ya, cuma V doang kan yang nggak diketahui dan yang lainnya sudah ada. Jadi jawabannya segitu. Kok cepet, cuma ngeklik dong. Iya bulit, nggak apa-apa. Nomor 2. Nah ini kecil banget, dari gambar aja udah kelihatan ada 2 data, varian A dan varian B. Dan kalau ditanya suhu B dengan data suhu A, ya udah bandingin aja ya, bandingin untuk atau dari rumus persamaan gas ideal. Dan kalau kita berangkat dari sini, kita coret sesuatu yang tidak diketahui atau yang diomongin tetap ya. Ini P nggak ada nih ya, berarti dicoret ya. Terus K, apalagi K konstanta, nanti dicoret, nggak usah ikut-ikutan ya. Jadilah seperti ini. Kita cuma memperhitungkan variabel V, N, dan T. Dan ketika ditanyain T, maka kita bikin T sama dengan. Kan nanti N-nya berbanding terbalik sama T. Tapi kalau sama V, T mah berbanding lurus tuh. TB, VB. Pokoknya diutak-atik secara matematis sederhana lah ya. Oke, dapat jawaban tuh segitu. Matematis banget ini mah ya. Karena rasio mah soal gampang. Oke, di tag aja dia datanya ada 2 atau 2 varian, maka dia akan pasti perbandingan dan berangkatlah dari persamaan gas ideal ya. Lanjut nomor 3, dia minta massa maksimum gas yang dapat tersimpan sebesar. Oke, ini ada 2 data ya, ada T1 dan T2. Oh ya, notice. Jadi kalau di teori kinetik gas wajib must be temperatur dibuat dalam Kelvin. Walaupun kata-katanya nanti jadi nggak enak, angkanya maaf ya, wajib lah gitu dalam Kelvin. Ini ujuk-ujuk ada persamaan gas PV per MT gini. Dari mana? Dari persamaan gas ideal. Tapi nanti jumlah molnya diganti sama M dibagi MR ya. Berhubung ngomongin massa yang sama, berhubung ngomongin gas yang sama, hanya berbeda proses awal dan akhir, nanti MR-nya dicoret. Jadilah yang terlibat cuma PV, M sama T. Kalau konstanta Rydberg mah ya coret ya, karena awal akhir nggak beda. Namanya juga konstanta. Dari sini kita bisa dapetin M2 loh ya. PV-nya juga boleh dicoret. Kenapa? Karena di sini tidak diketahui alias nggak diomongin, alias memang ya konteksnya adalah volume itu kalau dalam tabung ya tabungnya ditutup ya volume nggak akan berubah dong ya. Jadi boleh dibilang kalian mahamin siapa yang harus dicoret atau siapa yang nggak terlibat, itu bisa pakai kasusnya dipahamin. Bisa juga di sini nggak dikasih tahu, dikasih taunya cuma 1 data, berarti boleh dari situ juga nanti kalian coret ya. Oke. Jadi kita dapetin massanya semudah ini, dapat M2 nih ya, 14 kg sudah ada ya. Sekali lagi, kenapa ini persamaan gasnya tahu-tahu P1, V1, P2, V2 dicoret? Yang jelas kalau V mah tabung gasnya ditutup karena ada kartu pengaman. Jadi kan volume nggak akan mengembang karena tabung gas tuh rigid men, nggak kayak balon ya. Terus pressure-nya juga memang di datanya cuma 1 ya. Oke, jadi boleh dicoret gitu ya. Lanjut deh ke soal nomor 4. Perbandingan lagi. Tapi hati-hati, yang ditanyanya perbandingan juga dan nggak pasaran nih. Pertanyaan perbandingannya nggak pasaran. Dia nanya M yang keluar banding M1. Ceritanya ada yang bocor.
Berarti keadaan M2 adalah sisa. Berarti kalau pengen tahu yang bocor tinggal awal dikurangin pengen tahu masa yang bocor alias yang keluar itu dari caranya M1 dikurangi M2 ya. Makanya kalau pengen tahu perbandingan M bocor per M1 ya kudu tahu M2 ya. Sama kayak tadi mirip, kita bikin jadi perbandingan seperti ini. Dari M2 nya kita bisa dapetin, berarti yang bocor bisa kita cari sebesar 1/4, dan kalau kita bandingin akhirnya jadi segitu 1/4 ya enggak? Karena yang bocor itu 1/4 M1 dibagi sama M1 ya, jadilah 1/4. And then kita ke nomor 5, pasaran banget nih. Saya langsung tampilin aja satu slide 2 soal. Dia minta VRMS dengan data-data seperti ini. Ini data straight yang langsung diisikan aja, pilih rumus dengan data-data sesuai dengan soal. Jadilah 270 meter per second jawabannya ya. Kalau yang ini tipe-tipenya adalah perbandingan. Dia minta V2 nya jadi 3 kali V1, maka dia request T2 nya harus jadi berapa kali semula. Ya udah, V sama T adalah berbanding lurus tapi akar T nya ya. Kita masukin angka-angkanya, dapetin jawabannya 9T1 ya. Udah matematika mah cepet lah ya, gampang. Next, ini soal nomor 6. Setelah kalian pause, kita akhirnya jadi tahu energi kinetik yang ditanya di soal ini bisa didapat dengan perbandingan terhadap suhu. Karena ada 2 data, berarti ini soal rasio ya. Kita cari EK itu berdasarkan rumus 3/2 kT. Karena nggak diceritain N-nya ya. Ya udah langsung aja 3/2 kT, dan K sama 3/2 kan konstan, jadi nggak usah ikut perbandingan alias udah kecoret bakalan nantinya. Berarti EK2 nya sederhana saja, dapat 7,5 10 pangkat min 21 Joule. Ini enak banget ya, bahas soal cuma baca ya, karena memang sesimpel itu ya. Oke, ini ada 2 suhu juga nih, ada 2 suhu, berarti mainan perbandingan. Energi dalam sapi sekarang yang dibandingin ya, yang ditanya YouTube ya, grup band YouTube ya. Energi dalam akhir ya. Ya udah gitu aja. Jadi 4/3 ya. Ada nggak? Gak ada. Hati-hati, yang ditanya bukan U2 ya. Yang ditanya adalah besar kenaikan alias deltanya. Berarti tinggal U2 dikurangin U1. Jawabannya seperti gak ya. Oke, terima kasih. Begitu aja teori kinetik gas menjadi bab penutup yang kalau kata saya lebih better, simple ya daripada suhu dan kolor. Karena suhu dan kolor kita bakal banyak analisis di asas black gitu kan. Analisis juga di pemuaian, berhadapan dengan pakat-pakat yang gak asik. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.